Welcome back. Today we are joined by Lieutenant Selamat datang kembali. Hari ini kita ditemani oleh Letnan Kolonel Daniel Davis, seorang veteran tempur 4 kali, dan pembawa acara Daniel Davis Deep Dive yang sangat populer. Terima kasih telah kembali hadir. Saya juga harus menyebutkan bahwa Anda adalah penerima Ridenhour Prize for Truth Telling yang Anda terima pada tahun 2012 setelah berbicara secara terbuka tentang bagaimana kepemimpinan militer memberikan gambaran yang menyesatkan tentang perang di Afghanistan. Saya selalu menganggap hal ini menarik karena kesalahan penyajian atau kebohongan tersebut yang merenggut nyawa banyak tentara Amerika dan mengakibatkan perang yang mahal selama 20 tahun sebenarnya tidak menimbulkan banyak konsekuensi. Dan ironinya adalah bahwa mereka yang menentangnya atau mempertanyakan ketidakjujuran justru sering dihukum. Saya merasa kita berada dalam situasi yang mirip dengan yang Anda hadapi di Afghanistan. Hanya sudut pandang positif tentang perang Ukraina yang tampaknya dapat diterima. Setidaknya di Eropa, kita sebagian besar melihat berita utama yang menyiratkan bahwa Ukraina sedang menang. Korban di pihak Ukraina rendah, korban di pihak Rusia tinggi, Rusia mengemang gelombang manusia. Garis depan sebenarnya tidak baik bergerak, tetapi kita diberitahu bahwa Rusia pada dasarnya sudah kalah karena tujuan mereka belum tercapai. Dan tentu saja, orang-orang Ukraina selalu ingin terus perang, atau setidaknya begitulah yang diberikan Etefro. Tapi, seperti yang Anda tahu, ini adalah slogan-slogan yang harus dianut dan diulang oleh semua politisi, pemimpin militer, dan jurnalis kita untuk membuktikan bahwa mereka pro-Ukraina. Namun, semua poin pembicaraan ini berperan penting dalam mempertahankan dukungan publik untuk melanjutkan perang dan menolak perdamaian. Dengan kata lain, mereka terus membuat Ukraina berdarah, yang dalam keadaan apapun tidak dapat berharap memperbaiki situasinya. Faktanya, keadaannya justru semakin memburuk setiap hari. Jadi saya menghargai kejujuran Anda, dan saya pikir kita sangat membutuhkan hal itu saat ini. Tapi menurut Anda, bagaimana media sekarang gagal menggambarkan secara akurat apa yang terjadi di medan perang di Ukraina? Kau tahu, Glenn, ini benar-benar terjadi di semua lini. Bukan hanya media, tetapi juga para pemimpin di setiap tingkat dan para ahli yang katanya paham, yang tampil di media barat atau podcast lain untuk membicarakan hal ini. Aku benar-benar terkejut duduk dan menyaksikan betapa banyak hal yang dikatakan orang-orang. Dan aku berbicara tentang tingkat tertinggi. Ada, kalau tidak salah tadi malam di Fox News, Duta Besar AS untuk NATO Whitaker, yang tampil dan berkata, ya, tentu, Rusia sedang menuju. Ya, Rusia memiliki lebih banyak pasukan dibanding pihak Ukraina. Demak mendapatkan wilayah baru setiap minggu, bukan cara kerja tatanan berbasis aturan. Lalu dia menjelaskan mengkamenahat terhadap pribadi kementerian kepada Rusia upsealing in one. Dan saya terkejut oleh hal itu, karena terlihat jelas di wajahnya saat dia berbicara, seolah-olah dia baru menyadari bahwa apa yang dia katakan bertentangan dengan apa yang akan dia katakan berikutnya. Bahwa Rusia sedang unggul di medan perang. Mereka memiliki lebih banyak pasukan. Trump tadi malam di Air Force One secara eksplisit mengakui bahwa Ukraina memiliki terlalu sedikit pasukan, bahwa mereka tewas dalam jumlah yang terlalu besar, dan bahwa Rusia adalah negara yang lebih besar sekian penduduk. Jadi arah peristiwanya hanya bisa satu. Dia mengakui hal itu. Namun pada saat yang sama, pagi ini, Kaja Kallas mengecam Rusia karena secara luar biasa, mereka masih belum mengakui UNETO kencanan senjata tanpa syarat. Dan mereka tidak menunjukkan bukti bahwa mereka sedang mengalami seperti orang-orang jahat itu, dan sebagainya. Jadi hal itu seharusnya membenarkan kita untuk terus menempuh jalan ini. Tapi Glenn, masalahnya seperti yang kamu singgung tadi, adalah ketika orang-orang mengatakan semua hal ini, yang mereka lakukan hanyalah meletakkan dasar untuk memastikan bahwa Ukraina akan kalah secara militer. Kintasajan interkel persyading krongling imperov is the kesepakatan buruh with imperkin altham tuinim Rusia.
Rusia step terkait, dari kami mesti spesies katakan, kita akan mencari penyelesaian renegosiasi. Willing to say we'll have a negotiated settlement, even now on the terms that we laid out in June. Bahkan sekarang, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan pada Juni tahun lalu, yang paling baru dan terus mereka rujuk kembali, yang bersifat keras dan merugikan Ukraina, namun tetap mencakup 4 oblast, demilitarisasi, denazifikasi, dan hal-hal lainnya. Tidak ada NATO, tidak ada NATO. Dan itu adalah hal-hal yang mereka katakan bahkan tidak akan mereka pertimbangkan. Jadi Anda bisa menerima kesepakatan itu, atau menerima yang lain, di mana mereka terus bergerak maju, yang diakui oleh Presiden Trump bahwa mereka memiliki kapasitas untuk melakukannya. Dan yang juga diakui oleh Duta Besar AS untuk NATO bahwa mereka memiliki kapasitas tersebut dan sedang melakukannya. Namun, saya baru saja melihat berita beberapa menit sebelum kami siaran. Dan itu saya kira sekitar pukul 6 sore waktu Eropa Timur. Baru-baru ini, Mark Rutte, Sekretaris Jenderal NATO, kembali membahas sesuatu yang seharusnya sudah tidak dipertimbangkan lagi bertahun-tahun lalu, dan mengatakan bahwa tidak ada pihak yang memiliki hak veto atas siapa yang boleh bergabung dengan NATO, termasuk Ukraina. Maksud saya, itu seperti mengibarkan bendera merah di depan banteng yang sedang menyerang. Pihak Rusia mengatakan bahwa itulah masalah yang menyebabkan perang sejak awal, akar permasalahan yang terus mereka bicarakan. Jika hanya boleh memilih satu, itulah yang paling utama, NATO di dalam Ukraina, yang menjadi alasan mereka memulai perang. Jens Stoltenberg, mantan Sekretaris Jenderal NATO, kalau tidak salah sekitar Desember 2023, atau mungkin Desember 2022, secara terbuka mengakui bahwa, ya, Putin sebelum perang, dia sudah dek NATO dari lakukan embracean, is that tidak have power, tetapi jika tetap deres, mereka relatif small. But if you keep it on the table, we will. And of course, we didn't sign that. You may remember him famously saying it. Dan tentu saja, kami tidak menandatanganinya. Anda mungkin ingat, dia pernah mengatakan dengan terkenal. Itu juga Stoltenberg yang, menurut saya, pada Desember 2021 atau mungkin Januari 2022, jadi sebelum perang dimulai, kembali mengatakan, tidak ada yang memiliki hak veto atas siapa yang bergabung dengan NATO. Kami membuat keputusan kami sendiri. Dan itulah yang dikatakan Rutte hari ini, tepat hari ini, dengan pasti mengetahui bagaimana reaksi Rusia sebelumnya, dan bagaimana mereka akan bereaksi kali ini. Saya hanya bisa menyimpulkan, dan beritahu saya jika Anda memiliki penafsiran berbeda, bahwa ini adalah upaya Barat secara sengaja untuk mencegah Presiden Trump mengakhiri perang ini. Begitulah cara saya melihatnya. Saya tidak tahu bagaimana lagi menafsirkannya ketika hal-hal ini sudah diketahui bertentangan dengan Rusia. Dan dari biasa memiliki kekuatan untuk fiktif melanjutkannya. It's not a Frank. Actually dia, why did melihat Charlie and operator desnya? I mean, I don't see any other way to put it. Doesn't really make much sense. Itu sebenarnya tidak terlalu masuk akal. Itu seperti mengatakan bahwa AS tidak seharusnya punya pendapat tentang Rusia yang menempatkan rudal di Meksiko, karena itu bukan negara Anda. Anda tidak punya hak. Maksud saya itu aturan yang sangat aneh dan tidak pernah benar-benar diterapkan. Dalam keamanan internasional, jika Anda ingin mengurangi persaingan keamanan, prinsip keamanan yang tak terpisahkan harus diutamakan. Artinya, jika Anda mencoba meningkatkan keamanan Rusia atau Meksiko dengan menempatkan rudal di Meksiko, Anda justru melemahkan keamanan Amerika. Ini bukan jalan menuju perdamaian. Dan saya pikir satu-satunya hal, ya, kita sudah melakukan ini selama 30 tahun. Kita telah mencoba menciptakan Eropa di mana Rusia tidak memiliki tempat di meja perundingan. Asumsinya adalah bahwa jika suatu negara tidak memiliki suara dalam lembaga-lembaga utama Eropa, yaitu Uni Eropa dan NATO, maka negara itu tidak memiliki suara dalam urusan Eropa, dan pada akhirnya akan tersingkir. Namun, disitulah letak masalahnya. Jika Anda tidak memberi kekuatan besar kesempatan untuk bersuara dalam lembaga-lembaga tersebut, maka ia akan menegaskan dirinya secara militer. Tapi mereka masih saja mengatakan hal itu. Agak luar biasa sebenarnya. Dan seperti yang Anda katakan, mereka juga tidak membahas sumber konflik tersebut. Sangat aneh bagaimana perluasan NATO bahkan tidak menjadi topik. Itu justru dianggap sebagai propaganda Rusia.
Tapi bagaimana Anda memahami usulan perdamaian Trump? Karena tampaknya Trump bersedia memberikan beberapa konsesi kepada Ukraina dan pihak Eropa. Namun, dengan melakukan itu, bukankah ia justru semakin menjauh dari sesuatu yang bisa diterima oleh pihak Rusia? Anything that will be acceptable to the Russians? Well, yeah, when you look at the 28 points. Ya benar, ketika kamu melihat 28 poin itu, yang Trump juga tadi malam di Air Force One, katakan hanyalah semacam titik awal. Itu hanyalah langkah awal dalam pembahasan, yang pada dasarnya tidak masalah. Kamu harus mulai dari suatu tempat. Jadi kenapa tidak dari situ? Maksudku, 28 poin yang diajukan di meja, itu posisi yang sah secara diplomatik selama kamu paham bahwa kedua pihak akan punya suara dalam hal ini. Dan semuanya akan bergantung pada seberapa banyak dari poin-poin itu yang akan bergeser ke satu arah atau arah lain. Tergantung pihak mana yang bisa memaksa kepatuhan dari pihak lain. Dan itu hampir 100%, ya mungkin tidak 100, tapi sekitar 90% berada di pihak Rusia di sini. Jadi jika kamu mulai dengan 28 poin ini dan berkata, baiklah, apa yang bisa kita lakukan untuk membuat kedua pihak mencapai kesepakatan? Kau tahu, kau harus memindahkan sebagian besar dari 28 poin itu ke arah Rusia, untuk keuntungan Rusia. Karena pada dasarnya mereka memiliki hak veto terhadap pergerakan ke arah sebaliknya. Aku memilih 6 poin utama dari 28 itu yang Rusia tidak akan pernah setujui. Dan sekarang tampaknya dalam kumpulan 19 poin baru yang dilaporkan Zelensky kemarin, dia bilang jumlahnya telah dipersempit menjadi 19 sod. Banyak dari poin-poin itu telah ditukar. Jadi, sejumlah dari 28 poin awal sudah tidak ada lagi. Dan sekarang tinggal 19, yang lebih menguntungkan bagi Kiev. Nah, kalau 28 poin itu saja tidak bisa diterima oleh Rusia, 19 poin ini jelas tidak akan bisa diterima. Jadi tampaknya kita justru bergerak ke arah yang berlawanan. Jika perdamaian benar-benar menjadi tujuan, jika mengakhiri perang melalui negosiasi adalah sasarannya, maka kita sedang bergerak ke arah yang salah. Jadi itu membawa kita kembali ke Trump. Apa yang akan dia lakukan sekarang? Tampaknya dialah yang memulai masalah ini. Dialah bersama Witkoff dan tampaknya Jared Kushner yang menyusun 28 poin tersebut. Lalu mereka memulai ini, pada dasarnya mulai menyusun jalur negosiasi dengan Kirill Dmitriev. Jadi di bawah level resmi, hal itu memberi kedua belah pihak kemungkinan untuk menyangkal secara masuk akal, baik untuk menerima maupun menolak, dan mengatakan, ya, itu tidak datang melalui saluran resmi, dan sebagainya. Tapi disitulah semuanya dimulai. Dan sekali lagi, itu juga tidak masalah, memang begitulah diplomasi sering berjalan di masa lalu. Namun Presiden Trump harus tahu dan dia mengakui tadi malam bahwa secara militer dia tidak memiliki daya tawar untuk memaksa kepatuhan dari pihak Rusia. Dia tidak memilikinya. Barat tidak memilikinya. Ukraina tidak memilikinya. Jadi jika mengakui hal itu dan menyadari bahwa Ukraina mengatakan hal ini, para pemimpin Eropa mengatakan hal itu, dan para pemimpin NATO mengatakan sesuatu, semuanya berarti bergerak lebih jauh lagi ke arah Kiev, berberkata, baiklah, kalian sedang berhadapan dengan serangkaian realitas aneh yang tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Kalian urus sendiri. Saya tidak akan menanggung kegagalan yang berkelanjutan, kegagalan yang sudah pasti, dengan sesuatu yang tidak bisa berhasil. Saya menawarkan ini, kalian terima, atau kalian cari jalan sendiri. Karena saya tidak akan ikut serta dalam sesuatu yang sudah pasti gagal. Itulah yang seharusnya dia lakukan. Itulah yang seharusnya dia lakukan pada bulan Januari tahun ini, dan setengah kali di antara waktu itu dan sekarang. Pertanyaannya adalah, apakah dia akan melakukannya sekarang? Dan aku akan katakan padamu, Glenn, terakhir kali kita berada dalam situasi seperti ini, dengan keadaan yang hampir sama persis, adalah di Anchorage, Alaska. Orang-orang Rusia berpikir, dan Sergei Lavrov 2 hari lalu secara eksplisit menegaskan hal ini, bahwa mereka memiliki pemahaman yang baik antara Putin dan Trump pada pertemuan itu tentang apa syarat-syarat mereka dan bagaimana hal ini bisa berakhir. Rusia tidak pernah berubah dari posisi itu. Mereka belum berubah sekarang. Mereka tidak akan berubah. Jadi Trump tidak mengakui hal itu.
Dan anehnya dia kemudian berkata, aku pikir 5 kali kita sudah mencapai kesepakatan. Nah, si tawer alay sudah hesed bier birth. Nala suking kwaus thuurjting syarat-syarat werdefirm, en ethithing bert ad geming. You agree to the Russian terms because they're not budging. So that didn't happen, obviously. So all the Jadi itu jelas tidak terjadi. Semua kemegahan dan seremonial tentang Alaska datang dan pergi. Tidak ada yang berubah. Apakah kita akan berada dalam situasi yang sama kali ini? Karena dinamika yang sama masih ada. Trump mengatakan dia menginginkan perdamaian. Dia sudah menaruh sesuatu di atas meja. Rusia tampaknya telah memberikan tanggapan di balik layar, dan Witkoff kemungkinan akan pergi ke Moskow minggu depan untuk berbicara lagi dengan Putin. Tapi dia hanya akan mengulangi hal-hal yang sama yang dia katakan kepada Trump pada bulan Agustus lalu. Lalu apakah Trump akan berkata, baiklah, kepada Eropa dan Ukraina, kalian tidak mau bekerja sama. Aku sudah melakukan semua yang bisa kulakukan. Aku tidak bisa menghentikan kalian dari melakukan bunuh diri nasional. Silakan saja. Kami tidak akan menempuh jalan itu. Atau Republik des Merks of Terrible Sister Ska, hademing angkat fools both dan trace mer toward doing grades that ada accentrate. shrug his shoulders and just keep going as though nothing happened, in which case, just like in Alaska, Dalam hal ini, sama seperti di Alaska, semua hiruk-pikuk aktivitas ini terus berlanjut. Semuanya akan memudar seolah-olah tidak pernah terjadi, dan kita akan kembali ke posisi semula, katakanlah di bulan Juli musim panas lalu, atau bahkan seminggu yang lalu sebelum semua hal ini muncul ke permukaan. Maksud saya, memang begitulah keadaannya. Sekarang semuanya ada di tangan Trump. Apakah ia akan melakukan sesuatu atau hanya pergi begitu saja dan menunjukkan bahwa ia tidak mampu dan tidak berdaya untuk menghentikan Zelensky, Mark Rutte, atau Ursula von der Leyen? Karena merekalah yang memegang kendali saat ini. Harus jujur, memang begitu keadaannya, karena mereka juga tidak bergeming. Jadi saat ini, Eropa dan Ukraina tidak bergeming, Rusia juga tidak bergeming, dan Amerika berusaha membuat siapapun bergerak, tapi tidak berhasil. And just said per milik Rollins with for a light inch. success. I just don't see it any other way. Well, the thing is, if went back to beginning of 2020, Begini, masalahnya adalah, jika kita kembali ke awal tahun 2022, pada saat itu akan ada jenis negosiasi yang sangat berbeda. Waktu itu, Rusia hanya menuntut netralitas Ukraina. Tapi tentu saja, setelah 3,5 tahun pertempuran, hampir 4, keadaannya telah berubah. Sekarang keunggulan sepenuhnya ada di pihak Rusia, tetapi perang itu sendiri juga telah berubah secara mendasar. NATO telah mengambil peran yang sangat aktif dalam hal ini. Jadi, Rusia akan memiliki tuntutan yang tinggi, dan mereka berada dalam posisi untuk, mengajukan tuntutan tersebut. Karena alasan itu, seperti yang Anda katakan, mereka bisa memaksa kepatuhan. Tetapi tampaknya hal itu tidak banyak berarti di Eropa. Mereka masih bersikeras. Jika Anda melihat proposal mereka, yang saya tahu Anda sudah lihat, itu tidak mencerminkan kenyataan di lapangan. Mereka tidak memiliki pengaruh apapun. Namun, bagaimana merahimkan standar les use mihing struk kesepakatan ini? Supposed to get Russia's signature on this deal. That is, And Glenn, let me throw in one other Dan Glenn, izinkan saya menambahkan satu hal lagi di sini, karena saya pikir ini penting. Anda menyebutkan kondisi yang ada pada tahun 2022, ketika hal ini sebenarnya bisa dinegosiasikan, tetapi kami memilih untuk tidak melakukannya, baik sebelum 24 Februari maupun setelahnya di Istanbul. Dan kami sebenarnya punya kesempatan untuk keduanya. Rusia pada waktu itu memiliki sekitar 200.000 pasukan yang ditugaskan untuk berperang di Ukraina. Mapis halnya, pada awalnya, untuk beberapa minggu. Jika ada membribe Nur, is a step to satu penalty from strength step that cukup berat untuk mengapapun di seluruh negara, dan breaks tersebut di 5 poros berbeda. in a whole country, and they had split out in 5 different axes. They were demonstrating, trying to show. Mereka sedang demonstrate that get kalusnya bestalking ang ni gag forberman. Tabi said and Palig's Hassan untuk mengenai haling. Itu buruk karena hari mereka memiliki mereka tidak baik dan barangnya baik didukung sumber daya. Dan mereka telah menanggung akibatnya sejak saat itu. Dan sekarang, setelah membayar harga tersebut, mereka telah membangun kekuatan militer yang jauh lebih kuat dibandingkan tahun 2022. Dan NATO berada kira-kira di posisi yang sama seperti pada tahun 2022.
Tidak hanya itu, Rusia kini memiliki pengalaman, kemampuan, doktrin yang telah mereka pelajari, cara mereka belajar bertempur, serta drone pada tingkat strategis, operasional, dan taktis, beserta berbagai variasi yang menyertainya. Tapi sekarang mereka juga memiliki rudal avant-garde. Mereka memiliki Burevestnik, pada dasarnya rudal jelajah yang tak ada habisnya, dan sebagainya. Bom luncur yang mereka miliki sekarang sama sekali belum ada di awal, dan kini ada versi baru dengan jangkauan hampir 2 kali lipat. Hal itu membuat Angkatan Udara Rusia, mereka bahkan tidak perlu lagi masuk ke wilayah berbahaya. Mereka bisa terbang dengan leluasa di wilayah udara yang sepenuhnya mereka kuasai. Sementara pihak Ukraina tidak berdaya. Semua hal semacam itu menguntungkan Rusia. Kekuatan mereka secara keseluruhan sekarang sekitar 50% lebih sebelumnya. Sekitar 1,5 juta saat ini, dibandingkan kurang dari 1 juta isi gepal perang. Jadi semua yang telah kita lakukan, semua dinamika yang ada ketika kita belum memiliki negosiasi pada awal tahun 2022, sekarang menjadi jauh lebih buruk bagi pihak kita. Dan karena semua sanksi ini, kita justru membuat Rusia menjadi kurang rentan terhadap pengaruh Barat. Jadi sebenarnya, dengan cara apapun kita menghitungnya, kita telah membuat diri kita sendiri menjadi relatif lebih lemah dibandingkan pihak Rusia. Yang seharusnya dapat berpemadar berikut alisik what's caring untuk mencapai penyelesaian melalui negosiasi, menyelesaikan masalah ini, dan menghentikan ketidakseimbangan yang terus berikan kita. Namun sebalik kita harus sesegiu tahun members menurut satu. Sulit bagi saya untuk memahaminya. I don't know, 1991? It's hard for me to figure out. Yeah, no, you have a good point. Because not only have the Russians become Ya, tidak. Kamu punya poin yang bagus. Karena bukan hanya Rusia yang menjadi jauh lebih kuat, tetapi mereka pada dasarnya telah menguras seluruh kekuatan militer Ukraina, peralatannya, personelnya. Selain itu, pada tahun 2022, gudang senjata NATO masih penuh. Sekarang sudah kosong. Dan terakhir, garis pertahanan yang telah disiapkan oleh Ukraina selama 8 tahun terakhir, sebagian besar kini berada di tangan Rusia. Jadi semua keuntungan telah hilang. Dan sekarang, tentu saja, dengan situasi yang semakin memburuk, masih ada desakan bahwa setiap perjanjian damai harus berupa penyerahan diri dari pihak Rusia, karena Rusia dianggap sebagai agresor dan pihak yang jahat. Itulah logika yang kita dengar sekarang. Tapi apa artinya itu? Apa yang kamu perkirakan? Saya tahu kita harus berhati-hati dalam membuat prediksi, tapi apakah ini akan diselesaikan melalui diplomasi atau di medan perang? Ya, maksud saya kamu tidak bisa memprediksi, karena sifat manusia, segala sesuatu bisa berubah seketika. Maksud saya lihat saja Presiden Trump dan bagaimana ketika wali kota de Blasio terpilih di New York, awalnya dia berkata, orang ini mengerikan, dia seorang komunis. Lalu tiba-tiba mereka tampak seperti sedang mengadakan pesta kasih sayang virtual di Gedung Putih tak lama kemudian. Jadi Trump bisa mengubah pikirannya dengan sangat cepat. Segalanya bisa berubah. Namun kita harus membuat penilaian berdasarkan situasi saat ini, arah perkembangannya, serta apa yang dikatakan sumber daya dan faktor-faktor fundamental tentang kemana hal ini bisa berjalan. Dan inilah rentang kemungkinannya. Pertama, mari kita bicarakan dulu apa yang tidak bisa terjadi. Ukraina tidak bisa menang. Ukraina tidak bisa menghentikan Rusia untuk menang. Titik. Maksud saya, bertahun-tahun lalu saya mengatakan bahwa Ukraina tidak bisa menang. Dan kemudian pandangan itu bergeser menjadi, Ukraina sekarang tidak dapat mencegah kekalahan. Karena Rusia memiliki kapasitas dan jelas memiliki kemauan untuk terus maju. Jadi itu poin pertama. Tidak peduli dari mana Anda ingin memulai, Anda harus memulai dari pemahaman bahwa Ukraina akan kalah dalam perang, kecuali ada penyelesaian yang dinegosiasikan. Dan maksud saya kalah secara militer, di mana tidak ada negosiasi, mereka tidak bisa menuntut ini atau itu. Mereka hanya akan menerima syarat penyerahan, atau mereka hancur. Titik. Maksud saya itu kemenangan militer sepenuhnya. Rusia memiliki kapasitas, waktu, dan kesabaran untuk menyelesaikannya. Sekarang di posisi kita saat ini, jika Presiden Trump berdiri dan menguatkan tekadnya seperti yang dikatakan orang dan berkata, baiklah, saya sudah membuat keputusan, ini final.
No mau ikut terus report. You guys get on board, or I'm out of here. And good luck to you losing this war because Dan semoga beruntung bagi kalian yang akan kalah dalam perang ini. Karena itulah yang akan terjadi. Dia bisa saja mengatakan itu, dan dia bisa bersikap terbuka serta jujur tentang hal tersebut. Lalu hal itu akan menimbulkan tekanan besar pada Eropa untuk mengakui bahwa mereka tidak bisa menang dan tidak bisa berhasil. Kemudian mereka mungkin akan berkata, baiklah, kita harus membuat kesepakatan negosiasi yang buruk, karena tidak ada alternatif lain di sini. Alle mereka rinstardong ol kesumain enggak main, ang fried tank, o garby ground, desemlas keng tatba mobhing. Akan lebih sulit, inalislik, drajiji. Dan kumain mereka sendiri kecerdasan, the starry granny behind flan dan dimustahkan. literally destroyed and obliterated, and all the manhood that the Ukraine is going to need to even have. Seluruh potensi laki-laki yang akan dibutuhkan Ukraina, bahkan jika hanya tersisa negara kecil yang bertahan setelah perang ini, akan hilang. Dan saat ini saya pikir tingkat penggantian penduduknya hanya 0,9, padahal dibutuhkan 2,1 untuk sekadar mempertahankan populasi ke depan. Mereka berada di angka 0,98 sekarang. Jadi mereka sedang sekarat sebagai sebuah bangsa akibat semua ini. Selamat NATO, selamat Uni Eropa. Kerja bagus telah memungkinkan bunuh diri Ukraina karena sejauh ini memang itulah yang terjadi. Jadi inilah persoalannya. Apakah Trump akan tetap tegas dan menuntut hal ini, menempatkan tanggung jawab pada Eropa? Ataukah Trump akan melakukan seperti yang ia lakukan di Alaska, melanjutkan, tidak berbuat apa-apa, dan tidak membuat pernyataan apapun? Move on and do nothing and make no point. That's what Europe is planning on. It's clear to me. Itulah yang sedang direncanakan oleh Eropa. Bagi saya, hal itu sudah jelas, terutama dengan pernyataan Mark Rutte hari ini, dengan Ursula von der Leyen, dengan pernyataan Kaja Kallas, dan tambahkan Emmanuel Macron ke dalamnya. Sehari sebelumnya dia berbicara tentang bagaimana kita harus memiliki jaminan keamanan dan hal-hal semacam itu. Jadi semua orang ini masih mengharapkan Trump untuk menyerah begitu saja lagi. Itulah yang mereka harapkan. Dan jika itu terjadi, Rusia kan berkata, kalian tidak memberi kami pilihan lain. Kami tidak ingin ada penyelesaian negosiasi yang buruk, tergantung bagaimana kalian menafsirkannya. Tetapi tanpa itu, satu-satunya pilihan dekap tetap melanjutkan, belum melambat. The only one is that we are still on and haven't slowed down. We'll simply keep marching west until we take. Kita akan terus maju ke barat sampai kita mengambil semua yang kita inginkan dan kemudian kita akan memberitahu kalian apa syarat-syaratnya di akhir tanpa masukan dari kalian. Jadi begitulah keadaan kita sekarang. Dan kemudian kamu bertanya, yang menurutku paling mungkin, aku pikir yang paling mungkin adalah Trump menyerah, Rusia mengangkat bahu dan terus maju ke barat sementara para tentara Ukraina terus tewas. Lalu entahlah, kurasa orang-orang Eropa akan berkata, ya, kami sudah berusaha. Mereka siap mati sampai semua orang ingat dunia, dan seterusnya, sehingga harus memainkan main korban. Tapi sedikit mengubah hasil begini. Mereka bisa memutar balik keadaan sekarang, membahas dengan hukum Ukraina dengan kemalan. Condemning Ukraine to death. Yeah, no, it definitely seems that way. Ya, tidak. Memang kelihatannya begitu. Saya setuju sih. Tampaknya orang Eropa dan Zelensky telah mengambil keputusan ini. Jangan pah mengatakan pada Trump dalam keapapun. Cukup katakan betapa hebat inisiasinya, bahwa dia adalah sosok yang cinta damai. Dan pada saat yang sama, Tahasina Rutte membuat beberapa report itu setmer. Madasnanya mengstavis etokraing dititinggi kepada NATO dan Ukraina. Namun buat pertanyaan itu, itu dahakan kepada Rusia. I thought that his fury will be directed to Russia. What you say there is really important, and I want to. Apa yang kamu katakan itu sangat penting, dan aku ingin menambahkan sesuatu darinya. Kamu lihat para pemimpin di Eropa dan Zelensky benar-benar telah belajar bagaimana menghadapi Trump. Mereka memujinya habis-habisan, membanggakannya atas semua hal hebat atau apapun itu, sementara tindakan mereka justru menentang dan merongrongnya. Mereka terus bergerak ke arah yang hanya bisa berujung pada sabotas terhadap operasi-operasi ini dan harapan akan perdamaian. Dan kamu tahu, Trump, it ranks ever. I don't think this is their matter of Vermergord. Unaware of it or unwilling to call them out on it.
I get the impression though that some people in Moscow Saya mendapat kesan bahwa beberapa orang di Moskow khawatir tentang apa arti berakhirnya perang secara prematur. Saya teringat pada artikel yang ditulis Edward Luttwak pada tahun 1999 berjudul Give War a Chance. Ia pada dasarnya berpendapat bahwa banyak upaya untuk menghentikan perang terlalu cepat, melalui gencatan senjata, penjaga perdamaian, atau apapun bentuknya, sebenarnya justru memperpanjang perang alih-alih mengakhirinya. Karena biasanya perang akan berakhir ketika salah satu pihak menang secara tegas. Dan, ya, dia tidak menganjurkan perang atau mengatakan bahwa perang itu hal yang baik, tetapi bahwa semua upaya untuk menghentikannya terlalu dini justru bisa memperpanjangnya. Dan tentu saja, dari sisi Eropa, tampaknya hal ini kurang lebih memang dirancang seperti itu. Menghentikan perang sekarang agar tidak bisa dilanjutkan nanti. Although I would argue that Meskipun saya berpendapat bahwa ada sedikit kebenaran dalam konsep itu, biasanya hal tersebut berlaku bagi pihak yang sedang diuntungkan. Anda tidak ingin menghentikan perang terlalu cepat. Jadi, mungkin itu pesan untuk Rusia. Jangan berhenti seberai tujuan yang dapat dicapai. Kalau tidak, Anda bisa seberakhir dengan harus berperang lagi. Kita tentu bisa melihat kembali Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, akhir dari yang pertama, sedikit banyak membantu mempersiapkan panggung bagi yang kedua. Ada kebenaran dalam hal itu, tetapi bukan dari pihak yang kalah. Karena jika Anda berada di pihak yang terdesak, Anda ingin perang segera berakhir secepat mungkin, agar mungkin masih punya kesempatan untuk berperang lagi nanti. Karena jika Anda tidak menyelesaikan yang ini sekarang, any tears how to trade before good, dan di situ saya naserokan asshole. another one, and that is where I think they're missing the boat. Let me just get in one final quick question. Izinkan saya mengajukan satu pertanyaan terakhir yang singkat. Perang ini, seperti yang Anda katakan, pada dasarnya berkaitan dengan arsitektur keamanan Eropa, upaya untuk menciptakan Eropa tanpa Rusia, semacam hegemoni kolektif melalui perluasan NATO. Sekarang ketika semuanya mulai berantakan, bagaimana Anda melihat arsitektur keamanan Eropa dan konsekuensi dari kekalahan NATO dan Ukraina dalam perang ini bagi Rusia? Ukraine's defeat in this war on Russia. You know, that's one of the most exasperating. Kau tahu, menurutku itulah salah satu tragedi paling menjengkelkan dari seluruh perang ini, bahwa sebenarnya bisa saja ada arsitektur keamanan Eropa yang sangat efektif dan mampu menjaga semua orang tetap aman. Semua orang di Eropa, Eropa Barat, Eropa Tengah, di perbatasan dengan Rusia, Ukraina, Georgia, semua bisa saja diuntungkan oleh kerangka keamanan yang kokoh jika keamanan semua pihak dipertimbangkan bersama. Kamu tadi menyebut di awal episode ini bahwa pihak Barat bahkan tidak ingin melibatkan Rusia dalam hal apapun. Jadi sejak awal, mereka sudah membangun sistem dengan pihak yang memiliki dan yang tidak memiliki, yang di dalam dan yang di luar. Have and a have not, and an inside and an outside. So they almost made sure that even Jadi mereka hampir memastikan bahwa bahkan setelah kita berhasil meruntuhkan apa yang disebut tirai besi, kita dengan cepat membangun yang baru, terbuat dari bahan yang berbeda, tetapi tetap saja sebuah pembagian. Dan sekarang kita menghadapi masalah ini, di mana setelah runtuhnya Uni Soviet, Rusia menjadi lemah dan tidak berdaya, dan ya, kita bisa menekan mereka di bawah sana. Tapi masalahnya adalah, mereka tidak akan tetap di bawah, dan memang tidak, mereka bangkit kembali. Jadi sekarang kita berada dalam posisi di mana ini bukan lagi tahun 1991. Kita tidak bisa lagi menentukan syarat, kita tidak bisa begitu saja mengabaikan mereka. Jadi sekarang, entah kamu harus kembali dan membangun arsitektur keamanan yang mungkin tidak menguntungkanmu, tetapi setidaknya bisa dijalankan. Atau kamu hanya akan berkata, tidak, kita akan berperang dengan cara apapun. no, we'll have our war one way or the other. There's going to be conflict between Russia and the West. Akan ada konflik antara Rusia dan Barat, dan kamu tahu, itu tidak bisa dihindari. Kamu bisa melihat banyak negara di Barat sudah membicarakannya. Mereka bahkan sudah bersiap secara fisik untuk itu. Mereka sering mengatakannya. Dan menurut saya pada titik ini penting juga untuk menunjukkan bahwa sebagian dari kekuatan jahat di Barat yang menginginkan hal ini adalah mereka yang membutuhkan musuh.
Dan mereka telah memilih untuk terus menjadikan Rusia sebagai musuh itu. Mereka tidak ingin dan secara aktif menentang terbentuknya arsitektur keamanan yang mencakup seluruh Eropa. Mereka tidak menginginkan perdamaian di seluruh benua. Mereka membutuhkan musuh untuk dijadikan fokus agar bisa membangun basis industri pertahanan yang telah berhasil mereka lakukan. Dan selama kamu punya sosok jahat, kamu bisa terus membuat semua orang termotivasi untuk terus mengeluarkan lebih banyak uang. Sekarang kita disebut-sebut sedang menuju ke angka 5% dari PDB di seluruh Uni Eropa, atau setidaknya di Eropa Barat, NATO, dan semua negara itu, yang menjamin bahwa hal ini akan terus berlanjut. Saya membayangkan bahwa dalam dunia ideal mereka akan tetap berada sedikit di bawah ambang perang, di mana mereka terus menghabiskan uang dan terus memiliki musuh jahat untuk dijadikan sasaran. Tapi saya tidak tahu apakah mereka akan mendapatkan dunia sempurna yang mereka inginkan. Saya pikir mereka akan berakhir dalam salah satu situasi di mana pada dasarnya mereka mendapatkan hal yang justru ingin mereka hindari, yaitu perang. Dan kali ini tidak akan berjalan seperti Perang Dunia II. Saya pikir kita mungkin akan berakhir di pihak yang kalah kali ini. Jika, semoga tidak, perang itu menjadi nuklir, dalam hal ini semua akan kalah. Tapi jika tetap konvensional, saat ini berada di posisi yang lebih lemah, kita akan kalah. We're right now on the lower end of this and we would lose. No, I think that's exactly what they... Tidak, saya pikir itulah yang sebenarnya ingin dilihat oleh para pemimpin Uni Eropa, yaitu membuat perang Ukraina-Rusia berjalan lambat, hanya untuk secara bertahap dan perlahan menguras sumber daya Rusia sementara, di belakang, Eropa memperkuat diri. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Ukraina terkuras habis, ekonomi Eropa melemah, sementara Rusia menjadi lebih kuat. Sangat disayangkan bahwa, seperti yang Anda katakan, itu an, kita membangun arsitektur keamanan yang inklusif berdasarkan keamanan yang tak terpisahkan, di mana kita juga mempertimbangkan keamanan Rusia. Itulah semacam pelajaran dari Rusia. Beginilah cara kita menciptakan keamanan. Namun ketika kita melihat peluang untuk mencapai perdamaian hegemonik, kita menggabungkannya dengan ideologi yang mengatakan kita tidak perlu melibatkan Rusia. Kita memiliki lembaga keamanan antar demokrasi, NATO, Uni Eropa. Kamu tahu, semua orang diuntungkan. Mereka adalah kekuatan untuk kebaikan. Jadi bahkan ketika NATO dan Uni Eropa meluas ke arah perbatasan Rusia, seharusnya Rusia merasa senang karena hal itu akan membawa stabilitas. Itulah argumennya. Kita menjalankan eksperimen sosial besar-besaran ini, dan sekarang semuanya berbalik menimpa kita dengan cara yang sangat buruk, dan tidak ada seorang pun yang ingin menekan tombol mundur. Dan kamu tahu, ironisnya Glenn, jika kita mempertahankan sikap itu, tetapi tidak memperluas NATO secara fisik, hanya menghentikannya di posisi semula, mungkin hal itu bisa bertahan. Mereka mungkin bisa lolos dengan cara itu. Tapi begitu kita mulai, atau lebih tepatnya melanjutkan, memperluas NATO semakin jauh, lalu menuntut agar NATO masuk ke Ukraina dan Georgia pada tahun 2008, dan hingga tahun terus mengatakan hal yang sama tentang NATO. Dan sekarang masih mengatakan hal itu dengan tidak menghapusnya dari meja pembahasan. Maksud saya, kita hampir menjamin terjadinya konflik. Ramel, Bavriski di Paltemko, Thiefport bermansan nanla. Selalu kesenangan saya, Glenn. Itu exist mengundang saya.